Apakah Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan? Apa yang paling prinsip membedakannya? Ini simple sederhana tentang orang yang mengatakan Syiah itu saudara kita, kawan kita. Abdul Somad itu tak tahu apa-apa dia itu. Syiah itu saudara kita. Kita sholat tarawih. Sholat tarawih, mohon maaf, bapak Syiah, saya sunnah. Kita sholat tarawih. Tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata saya? Radhiyallahu an. Apa kata Syiah? Laknatullah alaih. Kalau ada orang berkawan setelah itu, kau laknat tadi Abu Bakar ya? Enggak apa-apa, kita berkawan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, aku lama, Syekh Yusuf Qardawi lama ikut namanya takrib, dialog Sunni Syiah. At-takrib bainal mazahib, dialog Sunni Syiah. Kantornya di Kairo. Syekh Qardawi lama ikut, mengeluarkan diri dari takrib. Aku tak bisa bersama mereka. Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Macam mana bisa berkawan? Syekh Ali Jum'ah, videonya ada di YouTube. Saya posting beberapa bulan yang lalu, buka wall saya terus tengok ke atas. Apa kata Syekh Ali Jum'ah waktu dia sedang mengajar di Al-Azhar? Syekh, apa perbedaan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, setelah ku hitung-hitung ada 5. Pertama, kita mengatakan Al-Quran sempurna. Kata mereka Quran palsu. Kedua, kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka mengatakan sahabat Nabi laknatullah alaih. 3, kita mengatakan rukun iman itu 6. Mereka mengatakan rukun iman ada imam kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12 kafir. Keempat, kita mengatakan Allah itu ilmunya sempurna. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Namanya fada. Namanya bada. Bada ya bedu bada, bukan bada. Itu cap bada. Badaun. Artinya Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Namanya bada. Yang kelima, mereka ini taqiyah. Taqiyah menutup-nutupi diri. Waktu saudara kita dari FPI, BPI menangkap ini orang Syiah, ditanya, kamu Syiah ya? Enggak, saya ahlu sunnah. Coba sholat. Ditunjukkan ya sholat ahlu sunnah. Pas dibuka tasnya, dapat turbah Karbala. Syiah, saya kamu, saya Syiah yang moderat. Beda-beda tipis moderat sama mudarat. Untuk mempersatukan umat Islam masih bisa kan Islam mengangkat khalifah. Kalau orang Kristen ada pastor, mereka tetap bersatu Pak Ustaz. Mana pula bersatu? Yang di sini sama yang di Ahmad Yani tak mau. Yang di sini sama Ahmad Yani tak mau. Tak mau, tak ada bersatu. Ini tak mau mengakui, ini tak mau mengakui Protestan, tidak mau mengakui Benedictus. Benedictus pengganti Franciscus, pengganti Benedictus, pengganti Paus Paulus, tidak mau diakui oleh Protestan karena mereka memprotes kepausan. Kenapa tak nikah-nikah? Protes. Kenapa minta ampun pakai kertas? Protes. Karena banyak protes, nanti maka disebut Protestan. Nanti kalau di masjid bapak banyak sedikit protes, panggil dia, "Hei Protestan." Asyik memprotes saja kerja-kerja wa'am. Mereka tak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padahal mereka tak bersatu. Nomensen, Katolik, Protestan, yang di Suriah Maronit, yang di Mesir Koptik, ditambah lagi Ortodok Afrika, ditambah lagi Metodis, Nomensen. Yang belakangan muncul yang baru namanya Saksi Jehovah. Saksi Jehovah mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi utusan Tuhan. Jehovah tak diakui. Jehovah ini dianggap murtad. Jehovah sekarang sedang terkucil.
Ikuti perkembangan mazhab-mazhab mereka. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Masa dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal kita ini terbagi 5. Yang pertama masa kenabian, yang kedua khulafa Rasyidin, yang ketiga muncul Al-Malikul A'id, raja yang menggigit, yang keempat raja yang zalim kacau balau, yang kelima akan muncul khilafatun nubuwah. Kita ini sekarang masa yang berapa? Ini yang kacau. Yang kacau. Dulu proklamasi, sekarang reklamasi. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir, saya dari ITB, insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama, tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji, sisakanlah waktu untuk di jalan Allah, ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau disebut dai kita Ustadz Abdul Somad, enggak. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10, yang ke masjid itu 5, yang rajin sholat subuh itu 2, yang 2 inilah yang diceramahi Somad. Inti, ini Densus 99 semuanya. Pasukan khususnya itu. Yang berdakwah itu mana? Yang masuk ke kampung-kampung. Yang masuk, insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Mereka inilah yang dai-dai. Dia tidak LCMA, dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah. Tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah. Inilah dakwah. Masalah mengajak kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab, tanyalah Ustadz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya Ustadz. Ini beda kan? Jangan, oh, ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada Ustadz, biar aja lah Ustadz yang ngajak. Apa hukum kerja sebagai tukang eksekusi mati, sementara itu tugas dari atasan? Berdosa enggak Pak Ustadz? Untuk Indonesia, biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah. Akhirnya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu entah peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Kisos, di Kornes, satu orang megang pedang panjang. Langsung kepala, duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang, tengkuk menunduk. Macam batu di belakang, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali, menengok.
Selesai saya menengok tu balik 2 hari tak makan. Hilang selera makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kekar, jamu panjang. Minen entah, dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas hadha. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau dia kekar tegak. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu? Maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi 4 mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, kalau tidak dia nanti terasa bersalah. Aku sudah bunuh, aku sudah bunuh, aku sudah bunuh. Kita kadang motong ayam aja kita tak merasa berdosa. Maka oleh sebab itu jangan merasa berdosa karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Menembak pembunuh, orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia. Yang halal darahnya itu siapa Pak Ustaz? 3. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah karena 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, lempar pakai batu sampai mati, halal darahnya. At-tariku lidini, murtad, halal darah. Apakah makanan yang subhat haram sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang sangat ingin dijadikan anak hafiz Al-Quran oleh orang tuanya? Karena orang tuanya sudah susah payah menjaga halal, tapi saudara yang lain memberikan makanan yang haram. Bagaimana cara menegur saudara itu? Karena tak mau saudara itu tersinggung. Datuk saya dari sebelah ayah meninggal sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, datuk saya meninggal. Lalu kemudian tinggallah nenek saya dengan makcik-makcik saya. Pesan datuk saya dari sebelah emak saya. Datuk saya dari sebelah emak saya, Abdul Somad ini jangan kau kasih makan di rumah neneknya. Mak saya tak paham itu. Ditanyakannya ke saya sekarang. Dulu datukmu berpesan, kalau kau kubawa ke rumah nenekmu tak boleh makan di situ. Kenapalah itu agaknya ya? Saya tanya, kenapa begitu? Rupanya ada satu tanah yang belum berbagi. Dia tak mau cucuku ni nanti makan harta syubhat. Kalau dibuatkannya bubur, nasi, itu dari mana duitnya? Nanti kalau kau bawa Abdul Somad ni ke rumah dia, kau bawa nasi dari rumah, kau suapkan nasi. Jangan sampai mau makan dari neneknya itu. Karena ada tanah yang belum berbagi. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak. Kalau tidak, tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khati'atin, dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya. Bapak Ibu hadir acara itu, seminar otak. Ustadz, bisa kami undang seminar otak? Saya tak paham. Otak-otak saya tahu. Ustadz tentang ayatnya aja. Nanti yang menjelaskan ini dokter spesialis otak. Dokter kita selalu juga hadir pengajian kita. Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4. Otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak. Itulah maka pikiran itu kotor. Tertulis Victor, pikiran kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram. Setengah mati ustadz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram, haram, haram. Nauzubillah. Saya sangat tersinggung. Tak perlu tersinggung. Nenek makcik saya tak tersinggung. Mak saya bawa nasi, tak pernah tersinggung bawa. Ini anak, karena kalian belum berbagi. Ada tanah, sebagian sudah, ada satu yang belum kalian bagi. Saya sangat perhatian dengan serial India yang menjamur. Banyak orang tua gemar menonton dengan anak-anak. Bagaimana orang itu Pak Ustadz? Apakah dapat mempengaruhi akidah anak?
komplitlah sudah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nonton pula utaran. Macam-macam namanya. Oleh sebab itu ini jangan ditonton. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Belikan flash disk. Flash disk, isi flash disk itu mengaji saja. Mengaji sama nasyid. Putarkan itu, tontonkan ke anak. Terus kalau tak boleh nonton sama sekali, dia perlu juga hiburan. Mengaji anak-anak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditengoknya. Downloadkan itu Musa banyak videonya sekarang. Downloadkan. Biar itu saja ditonton. Itu ini. Tapi begini, ini orang tuanya mesti ikut. Tak bisa anaknya suruh ngaji. Kamu tonton ini ya, mama mau nengok ini sebentar. Tak bisa gitu. Dia harus sama tontonannya. Dia macam bentuk memandikan kudo. Bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk ikat tali suruh dia mandi. Tak, kalau kudo ikut kita sama. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana orang yang meyakini Allah duduk di atas aras? Kafir. Allah di mana? Allah duduk di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas. Kafir. Ayat yang mengkafirkannya mana? Dua. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz udah bahas dalam tertulis. Sudah. Mana dia? Dalam buku 37 masalah populer, dalam judul memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Baca, pahami baik-baik. Sudah saya tulis. Baca pelan-pelan. Besok hari libur, fokuskan 1 hari untuk memahami